Halo semuanya, berjumpa kembali kita di channel Cerita Populer. Kali ini kita akan membahas film India berbahasa Tamil yang berjudul The Rebel, dirilis pada tahun 2012. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan suasana sedang turun hujan. Terlihat komisaris polisi mengantar istrinya pulang ke rumah. Hampir saja mereka menabrak seorang pemotor yang sedang berhenti di tengah jalan. Karena kesal, komisaris tersebut ingin keluar dan menembak pria itu. Tapi istrinya tersebut melarang karena dia takut mungkin itu preman yang ingin membunuh mereka. Lalu sang istri meminta suaminya untuk segera pergi dari sana. Namun pria misterius tersebut sudah berada di atas mobil mereka yang siap menembak komisaris. Tidak berselang lama, terlihat geng motor yang menghalangi jalan mereka. Komisaris mengeluarkan pistolnya, kemudian dia ingin menembak para geng motor itu. Tapi tiba-tiba saja, pria misterius tersebut langsung menembak kepala komisaris, dan terjadilah kecelakaan. Istri komisaris masih hidup, kemudian pria misterius itu menghampirinya, lalu menembaknya hingga tewas. Pria misterius tersebut bernama Anthony. Ternyata Anthony tersebut merupakan pembunuh bayaran. Setelah itu dia pergi menemui ketua mafia untuk mengambil bayarannya. Kemudian Anthony pergi ke klub menemui ketua mafia selanjutnya bernama Nano. Di sana Anthony memberitahu Nano kalau targetnya sudah tewas. Lalu Nano memberikan uang kepadanya. Namun sebelum pergi, Anthony bertanya apakah dia bisa bertemu dengan Stephen Robert. Nano tidak menjawab, dia langsung menembak anak buah Anthony. Kemudian anak buah Nano memberitahukan jangan pernah lagi bertanya tentang Stephen Robert, atau jika tidak mereka akan dibunuh. Kemudian scene berpindah ke bandara. Di sana terlihat Nagraj yang sedang menjemput temannya bernama Rishi. Setelah itu Nagraj membawa Rishi ke apartemen. Di sana Nagraj banyak berbicara, tapi Rishi hanya diam saja. Lalu Rishi tiba-tiba bertanya kepada Nagraj siapa Stephen Robert. Setelah mendengar nama tersebut membuat Nagraj merasa takut. Dia meminta Rishi untuk bertanya yang lain saja. Dia tidak ingin membahas yang namanya Stephen Robert. Tapi setelah Rishi memberikan segepok uang, Nagraj pun buka mulut dan memberikan sedikit informasi tentang Stephen Robert. Ternyata Stephen Robert tersebut merupakan buronan paling dicari selama ini. Tapi sampai sekarang belum ada yang melihat wajahnya, bahkan polisi sekalipun. Termasuk orang-orang yang bekerja untuknya, mereka juga belum pernah melihatnya. Setelah itu, Nagraj membawa Rishi ke suatu tempat jika ingin tahu lebih banyak informasi tentang Stephen Robert. Di sana, Rishi bertemu dengan seorang pria bernama Thomas. Rishi langsung ke intinya kalau dia ingin bertemu dengan Stephen Robert. Tapi Thomas malah memukul Rishi dan mengusirnya dari sana. Dia juga memperingati Rishi untuk jangan pernah lagi bertanya tentang Stephen Robert. Saat di apartemen, Rishi bertanya kembali kepada Nagraj siapa baru-baru ini yang telah dibunuh oleh anak buah Stephen Robert. Nagraj pun menjawab kalau komisaris jujur yang telah mereka bunuh beberapa hari yang lalu. Setelah itu, Nagraj meminta Rishi untuk bertemu dengan anak komisaris jika dia ingin mendapatkan informasi tentang siapa Stephen Robert sebenarnya. Setibanya di sana, anak komisaris langsung menceritakan kalau selama 2 tahun terakhir, ayahnya mengumpulkan informasi tentang Stephen Robert. Tapi sebelum menyerahkan bukti tersebut, orang tuanya telah dibunuh oleh pembunuh bayaran atas perintah dari Stephen Robert. Awalnya dia dan adiknya ingin membawa masalah tersebut ke pengadilan, tapi dia takut kalau Stephen Robert juga akan membunuh mereka. Jadi masalah tersebut dibiarkan begitu saja. Rishi ingin melihat file tentang Stephen Robert, tapi anak komisaris tidak mengizinkan. Lalu dia mengusir Rishi dari sana. Namun sebelum pergi, Rishi ingin menceritakan sesuatu kepada mereka. Di sini kita belum tahu masalah apa yang Rishi ceritakan, tapi terlihat dia menangis sambil menceritakannya. Setelah mendengar cerita Rishi tersebut, akhirnya anak komisaris memberikan file tentang Stephen Robert. Tapi di file tersebut tidak ada foto maupun informasi yang lain selain nama Stephen Robert. Anak komisaris tersebut mengatakan kalau sampai sekarang tidak ada seorang pun yang melihat wajah Stephen Robert. Tapi ada satu orang yang pernah melihat mereka, yaitu Nano, yang merupakan temannya dan sekarang dia berada di Hyderabad untuk menjalankan bisnis mereka di sana. Stephen Robert tersebut merupakan 2 orang. Yang paling berpengaruh adalah Stephen. 2 tahun yang lalu, dia bekerja sama dengan Robert, menjalankan suatu bisnis, dan mulai saat itu mereka selalu bersama. Rishi berencana akan mendekati Nano dengan alasan kesepakatan bisnis, tapi anak komisaris melarang karena itu bukan cara yang tepat untuk mencari informasi tentang mereka.
Hanya ada satu cara untuk mengetahui apakah Stephen dan Robert adalah orang yang dicari Risi selama ini, yaitu mendekati anak Nanu bernama Nandini. Nandini tidak menyukai pekerjaan ayahnya, lalu dia pindah ke Bangkok dan mengajar tari di sana. Tapi Anthony yang bekerja untuk Nanu, dia mengambil kesempatan tersebut. Dia mengirim Thomas yang merupakan saudaranya untuk merayu Nandini. Tanpa berpikir panjang, Risi dan Nagras langsung pergi ke Bangkok. Setibanya di sana, mereka mencari alamat Nandini dan mendaftar sebagai peserta baru yang akan mengikuti kelas menari. Risi berencana akan mendekati Nandini, kemudian membuat Nandini mencintainya. Dengan begitu, dia akan mendapatkan informasi tentang Stephen dan Robert dari ayah Nandini. Dalam menjalankan rencana tersebut, Risi dibantu oleh Nagraj. Keesokan harinya, Risi dan Nagras pergi ke tempat latihan menari. Nandini yang sudah lelah, dia menyuruh David untuk mengajarkan Risi. Di sini David menanyakan siapa nama Risi dan dari mana asalnya. Tapi Risi tidak ingin memberitahukan. Dia meminta David untuk mengajarinya latihan menari dan jangan banyak tanya. Jelas saja membuat David kesal dengan sikap Risi yang tidak menggubrisnya. Setelah itu, Risi dan Nagras mulai menjalankan rencana mereka. Di sini Nagras meminta Risi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Nandini jika dia mencintainya. Tapi tiba-tiba saja Risi langsung menampar Nagras dengan alasan kalau dia sudah memiliki pacar yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Jadi mana mungkin dia mencintai gadis lain. Tidak hanya itu saja, Risi juga membandingkan kalau pacarnya tersebut lebih cantik daripada Nandini. Nandini yang mendengarnya tentu saja membuatnya kesal karena Risi telah membandingkan dirinya dengan pacarnya. Saat di apartemen, Risi minta maaf kepada Nagras karena telah menamparnya. Itu semua ia lakukan untuk menarik perhatian Nandini, agar dia kesal dan merasa terhina jika dibandingkan dengan gadis lain. Jika dia langsung menyatakan cintanya, maka secara otomatis Nandini akan menolak karena mereka baru kenal. Di tempat lain, Nanu menemui putrinya. Dia merasa kalau Nandini tidak aman di sana. Kemudian dia menawarkan pengawal untuk Nandini. Tapi Nandini menolak karena dia merasa aman di sana dan tidak perlu ada pengawal yang menjaganya. Keesokan harinya, Risi dan Nagras kembali menjalankan rencana mereka. Di sana, Nagras kembali meminta Risi untuk mengungkapkan perasaannya jika dia mencintai Nandini. Tapi Risi kembali menampar Nagras dengan alasan kalau dia sudah memiliki pacar yang lebih cantik dari Nandini. Risi terus membandingkan Nandini dengan pacarnya. Dia sengaja melakukan itu semua untuk membuat Nandini merasa malu dan terhina. Tidak lama kemudian David datang. Dia tidak terima kalau Risi menjelekkan Nandini dan membandingkannya dengan gadis lain. Lalu dia menyuruh Risi untuk minta maaf kepada Nandini. Tapi Risi hanya diam saja. David yang kesal lalu dia menghajar Risi. Untung saja Nandini menghentikannya dan mengajak Risi pergi dari sana. Risi tidak menyerah begitu saja. Dia kembali melanjutkan rencananya. Saat bertemu Nandini di mall, dia kembali membandingkan Nandini dengan pacarnya. Jelas saja semakin membuat Nandini kesal. Lalu dia meminta Risi untuk mempertemukannya dengan pacarnya. Dia ingin membuktikan apakah benar pacar Risi tersebut lebih cantik darinya. Setelah itu Nandini minta alamat Risi lalu dia pergi. Saat di rumah, Nandini dibantu oleh teman-temannya untuk memilih baju yang bagus karena dia tidak ingin terlihat jelek ketika bertemu dengan pacar Risi. Setelah menemukan baju yang pas, Nandini langsung pergi ke rumah Risi. Setibanya di sana, Nandini merasa deg-degan. Dia takut kalau pacar Risi akan lebih cantik darinya. Setelah itu Risi mengajak Nandini bertemu dengan pacarnya. Dan ternyata gadis tersebut adalah bayangan Nandini. Nandini tersenyum setelah mengetahui kalau gadis yang dicintai Risi adalah dirinya. Di sana Risi terus memuji kecantikan Nandini yang tidak pernah ia lihat di gadis manapun. Setelah itu Risi mengungkapkan perasaannya kalau dia mencintai Nandini. Dia juga meminta Nandini untuk mengungkapkan perasaannya kalau dia juga mencintainya. Tapi Nandini menolak. Dia akan mengungkapkan perasaannya setelah dia berbicara empat mata dengan Risi. Nandini berkata kalau mereka sama-sama belum tahu latar belakang dari keluarga mereka masing-masing. Dia meminta Risi untuk menceritakan tentang keluarganya. Risi mengatakan kalau ayahnya bekerja di perusahaan asuransi jiwa di India dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Risi mengaku kalau dia pria yang baik dan tidak suka berkelahi. Contohnya saja ketika David menghajarnya, tapi dia hanya diam saja. Kemudian Nandini menceritakan tentang keluarganya. Kalau sebelumnya mereka tinggal di Chennai, ayahnya bernama Nanu, yang merupakan seorang penjahat. Ia bekerja dengan Stephen Robert. Setelah ibunya meninggal, dia sering melihat perkelahian.
dan ayahnya sering melakukan pembunuhan di depannya. Karena tidak tahan dengan semua itu, dia memutuskan untuk pergi ke Bangkok. Dan mulai saat itu dia berjanji kalau pria yang akan dinikahinya adalah pria yang baik. Tidak masalah jika pria itu tidak memiliki uang, asalkan dia bisa menjaganya. Nandini yang melihat Risi hanya diam saja, lalu dia bertanya, apakah Risi masih mencintainya setelah mengetahui kalau dia putri dari Nano. Risi berkata, kalau dia di posisi Nandini, maka dia akan berbuat hal yang baik. Dengan begitu, dia akan membantu banyak keluarga. Lalu Nandini bertanya, hal baik apa yang harus ia lakukan? Risi mengatakan, kalau hanya ayah Nandini yang pernah melihat wajah Stephen Robert. Jika dia bisa menemukan fotonya dan memberikannya kepada polisi, maka dengan begitu Nandini telah membantu banyak keluarga. Nandini tertarik melakukan hal baik tersebut. Lalu dia berjanji demi cinta mereka, kalau dia akan membantu Risi untuk mendapatkan foto Stephen Robert. Kemudian Nandini mengajak Risi untuk kembali ke Chennai karena ayahnya ada di sana. Setelah itu dia pergi. Ternyata diam-diam David mendengarkan pembicaraan mereka. Lalu dia membawa Risi dan menyekapnya di dalam mobil. Di sana David bertanya dari mana Risi berasal dan kenapa dia ingin tahu tentang Stephen Robert. Risi yang sudah muak dengan sikap David, lalu dia menghabisi mereka semua. Singkat cerita, Nandini telah tiba di rumahnya. Dia disambut oleh ayahnya dengan baik. Malam harinya, Nandini ngobrol sambil minum bersama ayahnya. Di sana, Nandini berkata, kalau sampai sekarang tidak ada seorang pun yang pernah melihat wajah Stephen Robert kecuali ayahnya. Lalu dia meminta ayahnya untuk menunjukkan seperti apa wajah Stephen Robert. Kemudian ayahnya pun menunjukkan video Stephen Robert yang ia simpan di HP-nya. Nandini mulai menjalankan rencananya. Dia terus memberikan minuman kepada ayahnya agar dia mabuk. Setelah ayahnya tertidur, Nandini mengirim video tersebut ke HP-nya. Setelah itu Nandini memberitahu Risi kalau dia sudah mendapatkan wajah Stephen Robert dan besok dia akan memperlihatkan video tersebut kepada Risi. Tapi Risi yang tidak sabar menunggu sampai besok, malam itu juga dia ke rumah Nandini untuk melihat wajah Stephen Robert yang sudah ia cari selama ini. Di tempat lain, Thomas dan anak buahnya ke rumah anak polisi yang telah membantu Risi selama ini. Di sana Thomas bertanya siapa yang telah datang ke sana mencari informasi tentang Stephen Robert. Tapi anak polisi tersebut tidak mau buka mulut. Dia mengatakan tidak ada seorang pun yang datang ke sana untuk mencari informasi tentang Stephen Robert. Karena tidak mau jujur, lalu Thomas membawa adik pria tersebut pergi dari sana. Setelah itu, pria tersebut menemui Risi dan memberitahukan kalau anak buah Stephen Robert telah mengetahui kalau mereka yang telah membantu Risi dan sekarang mereka telah membawa adiknya. Pria tersebut meminta Risi untuk menyelamatkan adiknya. Lalu Risi berkata kalau wanita itu juga adiknya. Dia tidak akan membiarkan siapapun yang menyakitinya. Setelah itu Risi langsung mencari Thomas dan menghajar mereka semua. Risi sengaja tidak membunuh Thomas. Dia ingin Thomas memberitahu Stephen Robert dan anak buahnya yang lain kalau ada seseorang yang akan datang untuk membunuh mereka. Setelah itu, Thomas menemui Anthony dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada mereka. Dia juga memperingati Anthony untuk berhati-hati karena ada seseorang yang akan mencari dan membunuh mereka. Anthony yang penasaran, lalu dia dan anak buahnya mencari Risi di suatu tempat. Setelah lama menunggu, akhirnya Risi pun datang dengan penampilan yang berbeda. Anthony menyuruh salah satu anak buahnya untuk melawan Risi. Tapi Thomas mengatakan, jangankan satu orang, 100 orang pun tidak akan bisa melawannya. Ternyata Risi tidak sendirian, dia dibantu oleh anak buahnya. Setelah itu Risi menembak Thomas dan Anthony hingga tewas. Sedangkan dari kejauhan, Nandini dibuat kaget setelah melihat aksi Risi yang telah melakukan pembunuhan. Setelah itu Nandini bertanya siapa Risi sebenarnya, tapi Risi hanya diam saja. Raju yang merupakan tangan kanan Risi, dia mengatakan kalau Risi bukan orang jahat seperti yang Nandini pikirkan. Dia adalah putra dari Tuan Bapoti yang sedang mencari keadilan. Kemudian kita dibawa ke flashback beberapa tahun yang lalu. Terlihat segerombolan mobil yang sedang mendatangi kantor polisi. Dia adalah Bapoti, seorang ketua gangster paling ditakuti di sana. Dan dia sangat menjunjung tinggi keadilan. Tentu saja dengan sikapnya tersebut membuat musuhnya sangat membencinya. Saat itu, dia sedang menghajar seorang polisi jahat bernama Bhaskar.
karena Baskar tersebut tidak menanggapi sebuah masalah dengan serius yang telah dilaporkan kepadanya. Setelah itu, Bupati meminta Laksmi untuk menceritakan masalahnya. Ternyata Laksmi dan kakaknya telah ditipu ketika mereka menjual tanah miliknya. Kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Baskar. Baskar mau membantu mereka, asalkan Laksmi mau menghabiskan waktunya 1 jam bersama Baskar. Jelas saja Laksmi menolak, lalu dia melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati. Tapi Bupati tersebut tidak pandang bulu, yang salah akan tetap dihukum. Setelah itu, Bupati memanggil adik iparnya bernama Jairam. Ternyata Jairam tersebut merupakan ayah dari Baskar. Jairam sangat marah dan ingin membunuh Baskar karena telah mempermalukan nama keluarga mereka. Tapi Bupati melarangnya. Lalu Bupati mengusir Baskar dari sana dan jangan pernah lagi menampakkan wajahnya, atau jika tidak dia akan dibunuh. Setelah itu, Bupati pulang ke rumah dalam keadaan marah. Lalu istrinya memberitahukan kalau Risi baru saja menelpon. Mendengar itu membuat Bapoti senang, lalu dia menelpon Risi kembali. Saat itu Risi sedang bersama pacarnya bernama Dipa. Bupati sengaja mengirim Risi ke Bangkok untuk belajar musik dan juga belajar keagamaan, agar Risi menjadi orang baik dan jangan mengikuti jejaknya. Kemudian Bupati menanyakan bagaimana dengan kelas musik Risi. Risi pun menjawab kalau dia sudah belajar dengan baik. Lalu Bupati menyuruh Risi untuk membawa guru musiknya pulang bersamanya. Tentu saja membuat Risi bingung siapa yang akan menjadi gurunya karena dia tidak pernah belajar musik. Lalu dia punya ide menjadikan Dipa sebagai guru musiknya. Singkat cerita, Risi telah tiba di rumah bersama Dipa. Mereka disambut oleh keluarganya dan penduduk setempat yang menghormati ayahnya. Di sana Risi terlihat sangat culun. Dia berpenampilan seperti itu karena keinginan ayahnya. Raju yang melihat Risi seperti itu membuatnya kaget karena seharusnya Risi terlihat seperti harimau. Tapi dia malah terlihat seperti tikus. Kemudian Risi menghampiri ayah dan ibunya. Dia juga mengenalkan Dipa sebagai guru musiknya. Tidak lama kemudian datang seorang pria bernama Simha yang merupakan anggota dewan. Dia datang ke sana untuk minta dukungan Bupati, karena sebentar lagi dia akan mencalonkan dirinya sebagai anggota dewan untuk yang kedua kalinya. Tapi kali ini Bupati menolak mendukungnya, karena Simha tidak bisa menjadi anggota dewan yang baik. Simha berusaha membujuk Bupati agar dia tetap mendukungnya. Bahkan dia akan memberikan uang kepada Bupati. Tapi Bupati yang anti makan uang sogokan malah membuatnya marah. Kemudian dia menghajar Simha dan mengusirnya dari sana. Setelah kejadian tersebut, jelas saja membuat Simha merasa terhina. Kemudian dia mengumpulkan anak buahnya untuk membunuh Bupati besok pada saat makan bersama di kuil perayaan tersebut untuk menyambut kedatangan putranya. Keesokan harinya, terlihat semua orang sudah berkumpul di sebuah kuil. Ketika Risi dan ayahnya sedang berdoa, tiba-tiba saja mereka diserang anak buah Simha yang saat itu menyamar sebagai wanita. Bupati mengajar mereka satu persatu, lalu dia menyuruh Raju untuk membawa keluarganya pergi dari sana. Tapi ketika Bupati hendak diserang dari belakang, dengan cepat Risi membantu ayahnya, dan itu jelas saja membuat Bupati kaget melihatnya dengan keberanian Risi. Lalu Risi menyuruh ayahnya untuk pergi dari sana, bila dia yang menghajar mereka semua. Setelah itu Risi bertanya siapa yang telah menyuruh mereka untuk membunuh ayahnya. Pria tersebut menjawab kalau Simha yang telah menyuruh mereka. Setelah itu Risi menemui Simha dan langsung menghajarnya di depan umum. Risi sengaja tidak membunuh Simha karena dia tidak ingin membuat ayahnya sedih jika dia mengetahuinya. Setelah kejadian tersebut, Bupati sangat marah karena Risi telah membohonginya selama ini. Sebelumnya dia tidak pernah dibohongi oleh siapapun. Tapi untuk pertama kalinya, dia ditipu oleh anaknya sendiri. Dia tidak pernah mengharapkan seorang anak yang bisa bertarung. Dia hanya ingin Risi menjadi anak yang baik. Setelah itu, Bupati mengusir Risi dari sana dan mencoretnya dari nama keluarga mereka. Kemudian, Risi menghampiri ayahnya untuk minta maaf karena telah membohonginya selama ini. Risi juga mengakui kalau dia tidak pernah belajar musik. Setelah itu, dia membuka penyamaran Dipa yang berpura-pura menjadi guru musiknya.
Kemudian Rishi mengenalkan Dipa kepada ayahnya karena mereka saling mencintai. Dulu ayahnya pernah mengatakan kalau orang kaya menikahi orang miskin dan orang yang memiliki keluarga harus menikahi anak yatim piatu. Mendengar hal tersebut, Bupati luluh hatinya dan menerima Dipa sebagai calon menantunya. Di tempat lain, Simha menjual semua properti miliknya. Terlihat ada setumpuk uang dan emas di hadapannya. Simha tidak lagi membutuhkan uang dan kekuasaan. Dia hanya ingin Bupati dibunuh. Setelah itu dia bisa mati dengan tenang. Dia tahu kalau Bupati tidak bisa dibunuh oleh orang luar ataupun orangnya. Hanya orang dalam yang bisa membunuhnya. Dan ternyata orang dalam tersebut adalah Jairam. Ternyata Jairam tersebut menyimpan dendam selama ini, setelah Bupati menghajar anaknya beberapa waktu yang lalu. Mulai saat itu, dia dan Baskar akan balas dendam. Hanya saja mereka harus menunggu waktu yang tepat. Jairam akan dibantu oleh Stephen, pembunuh bayaran yang paling ditakuti. Simha akan memberikan semua emas dan uangnya kepada Jairam dan Stephen, jika mereka bisa membunuh Bupati untuknya. Setelah itu, Jairam mulai menjalankan rencananya. Di sana dia membawa seorang peramal untuk melihat tanggal baik untuk pernikahan Rishi dan Dipa. Peramal tersebut menyarankan sebelum melakukan pernikahan, Rishi dan Pooja harus berdoa secara bersamaan, tapi di kuil yang berbeda. Bupati yang mempercayai Jairam, dia menerima saran pendeta tersebut. Keesokan harinya, Dipa, Bupati dan istrinya pergi ke kuil yang dimaksud, sedangkan Rishi dan Raju pergi ke kuil yang satunya lagi. Setibanya di kuil, Pooja mulai berdoa yang ditemani oleh Bupati dan istrinya. Di saat itulah, Jairam langsung menembak Bupati tepat di dadanya hingga tewas. Begitu juga dengan istrinya. Sedangkan Stephen menghabisi semua anak buah Bupati tanpa menyisakannya satupun. Dipa juga dibunuh, dia ditembak oleh Baskar yang saat itu juga datang ke sana. Sedangkan di tempat lain, Rishi mendapat kabar kalau orang tuanya telah diserang. Setelah itu dia langsung pergi menemui orang tuanya. Setibanya di sana, Rishi menangis sejadi-jadinya, seakan-akan dia tidak percaya kalau orang tuanya sudah meninggal. Ternyata Dipa masih hidup, lalu Rishi menghampirinya. Di sana Dipa minta maaf karena tidak bisa menjaga orang tua Rishi, lalu dia meninggal. Tidak lama kemudian Simha datang, lalu dia memberitahu Rishi kalau dia yang telah merencanakan pembunuhan orang tuanya. Pembunuhan tersebut dilakukan oleh dua orang, yang satunya paman Rishi sendiri, yaitu Jairam, dan yang satunya lagi dia tidak akan memberitahunya. Kemudian Rishi menghampiri Simha untuk mencari tahu siapa orang yang kedua itu, tapi Simha malah menembak kepalanya sendiri, dan itu jelas saja membuat Rishi bingung bagaimana dia bisa tahu orang yang kedua itu. Di masa sekarang, Nandini menangis setelah mengetahui masa lalu Rishi. Kemudian Raju mengatakan Rishi sengaja datang ke Bangkok dan mendekati Nandini untuk mencari informasi dan foto Stephen Robert darinya, karena dia tahu Nandini putri dari Nano, satu-satunya orang yang pernah melihat Stephen Robert. Mereka akan membunuh semua orang yang bekerja sama untuk Stephen Robert, dan sekarang hanya tersisa 3 orang, ayah Nandini, Stephen, dan Robert. Jika Nandini memberitahu di mana Stephen dan Robert, maka mereka akan menyelamatkan ayahnya, tapi jika tidak, mereka juga akan membunuhnya. Akhirnya, Nandini bersedia membantu Rishi untuk menemukan di mana Stephen dan Robert berada. Setelah itu, Rishi mengirim mayat Anthony dan Thomas ke rumah Nano. Tidak lama kemudian, Rishi menelpon Nano dan mengancam kalau target selanjutnya adalah dirinya. Rishi memberikan 2 pilihan kepada Nano. Dia cukup memberitahukan di mana Stephen dan Robert berada, atau dia akan menculiknya. Nano lebih memilih Rishi menculiknya daripada dia harus memberitahu keberadaan Stephen dan Robert. Lalu Nano meminta Rishi untuk menculiknya besok jam 10 di rumahnya. Keesokan harinya, Nano menambah keamanan di rumahnya agar Rishi tidak bisa menculiknya. Tidak lama kemudian Rishi menelpon. Dia mengatakan kalau sebentar lagi dia akan menculik Nano. Tapi Nano sangat yakin kalau Rishi tidak akan bisa menculiknya. Tapi tiba-tiba saja Nandini menodongkan pistol kepada ayahnya. Lalu dia meminta ayahnya untuk memberitahu di mana Stephen dan Robert berada. Nano tidak akan memberitahu siapapun di mana keberadaan Stephen dan Robert. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk menembak Nandini. Tapi Nandini malah menyuruh mereka untuk membunuh ayahnya. Dan ternyata mereka semua sudah dibeli oleh Rishi tadi malam. Tidak lama kemudian Rishi datang. Di sana Rishi tidak ingin membuang banyak waktu. Dia hanya ingin Nano memberitahukan di mana Stephen dan Robert berada. Tapi Nano masih bersikeras tidak akan mengatakan di mana Stephen dan Robert berada. Dengan terpaksa Rishi menyiksa Nano.
Dia mengebor kaki dan tangan Nano agar dia memberitahukan di mana Stephen dan Robert berada. Akhirnya Nano bersedia memberitahukan di mana keberadaan Stephen dan Robert. Rishi juga meminta Nano untuk memanggil mereka agar datang ke sana karena dia ingin bertemu langsung dengan mereka. Singkat cerita, akhirnya Stephen dan Robert datang. Mereka bertemu di suatu tempat. Tapi pada saat mereka menghampiri Nano, tiba-tiba saja anak buah Rishi datang dan langsung mengepung mereka. Begitu juga dengan Rishi, dia datang dan langsung menghampiri mereka. Tapi Rishi dibuat kaget karena mereka berdua bukanlah Stephen dan Robert yang asli. Tidak lama kemudian Robert menelpon. Dia mengatakan kalau Rishi tidak akan bisa menangkap mereka. Dia juga meminta Rishi untuk datang ke rumahnya karena Raju dan Nandini sedang dalam tahanannya. Setibanya di sana, Rishi melihat Nandini dan Raju yang tidak berdaya. Dia juga bertemu dengan Stephen yang asli. Kemudian Robert membunuh Raju di depan Rishi dan menunjukkan bagaimana dia membunuh ayahnya dulu dan juga ibunya. Atas kematian Raju, jelas saja semakin membuat Rishi marah. Lalu dia menantang Stephen dan Robert untuk membunuhnya dalam waktu 5 menit. Jika mereka tidak berhasil membunuhnya, maka dia yang akan membunuh mereka semua. Dengan senang hati, Stephen dan Robert menerima tantangan tersebut, dan mereka mulai melakukan penyerangan kepada Rishi. Ternyata Stephen dan Robert tidak bisa membunuh Rishi, dan waktu 5 menit mereka sudah habis. Kini gilirannya yang menghabisi mereka semua. Akhirnya Rishi berhasil membalas dendamnya selama ini atas kematian orang tuanya dan juga Dipa. Kemudian Nandini menghampiri Rishi, lalu dia mengatakan kalau mulai hari ini namanya adalah Dipa, dan film pun berakhir.